Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Adik-adik sekalian, pertama-tama saya mau mengucapkan selamat datang kepada para siswa-siswi murid baru Insan Karim. Selamat dan selamat datang di sekolah kami. Pada kesempatan kali ini saya hanya akan memberi beberapa nasihat kepada kalian, adik-adik sekalian, supaya kita ataupun adik-adik sekalian bisa memaksimalkan waktunya, tenaganya ketika sekolah di sini, ketika sekolah di Insan Karim. Saya akan menyampaikan beberapa nasihat mengenai waktu tadi ya, supaya kalian bisa mengatur waktu kalian semaksimal mungkin di sekolah Insan Karim. Untuk apa? Supaya kalian terbiasa dan paham betul apa itu waktu dan apa itu pentingnya waktu. Ya, kita mulai ya. Apa itu waktu? Waktu itu adalah, ada yang mengatakan, umur manusia. Ya, memang ya, waktu itu adalah umur manusia. Apa yang diberikan kepada kita, semuanya nikmat gitu ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang paling penting itu adalah waktu. Waktu kita di dunia ini, dari ketika dilahirkan sampai kita dimatikan nanti. Nah, apa yang harus kita perbuat? Nah, yang pertama, sebagaimana Allah berfirman, sungguhnya kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah gitu. Pertama ya ibadah. Selanjutnya, apakah ibadah saja? Ya, tentu tidak. Tentu kita juga bekerja untuk kehidupan kita di dunia ini. Nah, yang paling utama tadi beribadah. Adapun macam ibadah itu banyak. Di antaranya adik-adik sekalian, di sekolah Insan Karim ini kalian belajar. Belajar itu termasuk ibadah, begitu ya, dan termasuk jihad juga. Jadi sangat besar pahalanya. Nah, bagaimana cara memaksimalkan ibadah? Nah, yang paling penting itu kalian sudah tahu waktunya. Kalian bisa mengatur waktu. Waktu itu paling penting. Kenapa waktu itu penting? Karena waktu itu tidak mungkin bisa diulang. Seperti itu ya. Jadi tolong perhatikan waktunya. Kalau kemarin di tingkat SD ya, apa yang kalian lakukan dari bangun sampai tidur? Nah, sekarang kalian ada di sini di Insan Karim. Nanti kalian akan dibimbing, akan diatur waktunya supaya kalian bisa membangun diri kalian lebih baik. Seperti itu. Jadi tolong dipersiapkan ya. Dan jangan takut juga, atau jangan terkekang juga. Kenapa? Karena ini demi
kebaikan kalian juga nanti. Waktu, kalau misalkan patah mengatakan waktu adalah uang, kenapa waktu adalah uang? Tadi ya, karena waktu itu berharga. Dan begini, ketika waktu itu berharga, tolong jangan disia-siakan, tolong digunakan sebaik mungkin. Ketika kalian sekolah di sini, kalian ikuti program-program yang ada di sini dengan baik, dan insya Allah itu akan membangun diri kalian ke lebih baik. Kalau di hadis lainnya ada yang mengatakan, hiduplah di dunia itu seperti pengembara. Pengembara itu tidak diam di tempatnya. Maksudnya begini, hidup di sini, hidup di dunia itu sebentar, maka usahakanlah waktu sebentar ini semaksimal mungkin gitu ya. Dan hadis-hadis lain banyak ya menceritakan tentang pentingnya waktu gitu. Nanti kita bahas satu-satu dan tidak akan semua sih sebenarnya. Jadi coba kalian perhatikan di sekitar kita dulu ataupun sekarang, pekerjaan atau amalan yang biasa dilakukan oleh remaja seperti adik-adik sekalian, contohnya di tingkat SMP lah gitu ya, di luar, apa saja sih yang mereka lakukan di luar? Bagaimana mereka menghabiskan waktunya di luar? Nah, coba kalian ingat-ingat atau kalian lihat bagaimana sih? Kebanyakan kan kalau di luar, sekolahnya di umum, banyak waktu luang yang mereka habiskan, banyak mainnya, seperti itu. Apalagi sekarang ya, game itu sudah menyebar luas gitu ya, sampai ke anak-anak, sampai ke anak SD gitu, ataupun sebelum SD, karena HP itu sekarang mudah dijumpai dan bisa dimiliki bahkan sebelum anak SD gitu ya. Dan mereka banyak menghabiskan waktu di sana gitu. Kemudian apa yang mereka hasilkan, dapatkan dari sana? Mungkin hanya kepuasan duniawi saja gitu ya. Tapi mereka tidak mengumpulkan apa-apa setelah terlepas dari dunia ini. Nah, nanti adik-adik sekalian di Insan Karim akan berusaha untuk menaikkan harga diri atau kualitas diri. Contohnya dengan menambah hafalan Al-Quran, ya tahfidz Al-Quran sebanyak mungkin. Nah, nanti juga waktunya diatur. Jadi kalian bisa waktu kalian teratur gitu, jadi tidak terbuang sia-sia. Apa saja yang harus dilakukan, bagaimana saja ya. Insya Allah adik-adik sekalian nanti akan menjadi pribadi yang baik. Jadi tolong ya diusahakan diri kalian dan dibiasakan dalam mengikuti program-program yang ada. Itu juga demi kalian. Beberapa nasihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai waktu. Beliau pernah mengatakan, "Iltanim khamsan qabla khamsin." Jadi manfaatkanlah 5 perkara sebelum adanya 5 perkara. Yang pertama, syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum masa tuamu. Nah, ini berkaitan dengan waktu juga ya. Gunakanlah masa mudamu sebelum masa tuamu. Kenapa? Karena masa muda itu masa yang punya segalanya, punya kekuatan, punya waktu luang. Makanya maksimalkanlah
waktu mudamu, seperti itu. Kalau di sana dijelaskan qabla haromika, sebelum harom itu di sini haromika sebelum pikun, maksudnya sebelum waktu tua. Jadi contohnya begini, waktu muda itu lebih mudah dalam menghafalkan Al-Quran. Ketika sudah tua susah. Kenapa? Karena tadi kekuatannya masih ada, waktunya masih ada, seperti itu. Maka selanjutnya kata Rasulullah, wasihatika qabla saqamika, dan manfaatkanlah di waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. Manfaatkanlah mumpung masih sehat, masih muda, banyaklah melakukan amalan yang baik. Contohnya tadi ketika kalian masuk di Insan Karim ini, kalian nanti akan banyak menghabiskan waktu dengan Al-Quran. Nah, itu suatu hal yang baik. Itu qabla saqamika. Nah, kalau misalkan kalian sakit atau sudah tua, kalian tidak akan bisa melakukan hal ini gitu. Selanjutnya waghinaka qabla faqrika, dan ketika keadaanmu masih berada, punya, sebelum datang kefakiranmu. Selanjutnya wa faraghika qabla sagalika, dan waktu kosongmu sebelum waktu sibukmu. Maksudnya begini, tadi dijelaskan ketika kalian muda, ketika kalian masih sehat, nanti kalian bakal mempunyai banyak waktu kosong karena tadi ya masih muda, masih sehat. Nah, waktu ini baik untuk kita habiskan dalam kebaikan, dalam ibadah. Contohnya tadi bisa menghafal Al-Quran, baca Al-Quran, seperti tadi ya. Nah, hal ini bisa dilakukan ketika masih muda, ketika masih remaja seperti kalian. Kalau tua bagaimana? Kalau tua banyak kesibukan, makanya di sini disebutkan wa faraghika qabla syaghlika, di waktu kosongmu sebelum waktu sibukmu. Di atasnya disebutkan di waktu mudamu sebelum waktu tuamu. Jadi intinya di waktu tua itu kekuatan kita sudah menurun, kemudian kesehatan kita juga menurun, waktu kosong kita juga menurun. Jadi tidak banyak waktu kosong yang dimiliki oleh orang tua. Kenapa? Karena banyak urusan. Nah, mumpung masih muda ya adik-adik sekalian, tolong dimaksimalkan waktunya. Yang terakhir, wahayatika qabla mautika, dan kehidupanmu sebelum matimu. Ini jadi kunci ya. Semua kesempatan besar untuk mendapatkan pahala yang banyak itu kalau di sini digambarkan di waktu muda, di waktu sehat, di waktu kosong dan masih hidup. Nah gitu ya. Jadi tolong dimaksimalkan mumpung adik-adik sekalian masih muda. Kenapa? Karena nanti kalau kalian sudah tua, nanti banyak urusan yang harus dikerjakan. Seperti itu. Dan itu pun juga di hadis lain dijelaskan kenapa waktu itu penting. Kata Rasulullah, ni'matani maqbul fihi ma katsirun minan nas, as-sihhah wal faragh. Dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia atau diabaikan oleh manusia itu adalah kesehatan dan waktu kosong. Nah, ini menunjukkan begini, sudah jelas ya, kesehatan itu biasanya tidak terasa. Karena kita sehat, kita jarang mensyukuri apa itu kesehatan. Nah, ketika kita sedang sakit, baru kita sadar bahwasanya sehat itu mahal gitu. Jadi itu yang pertama ya, sehat itu nikmat yang sering dilupakan. Makanya
tolong ya, hargai kesehatan itu, tolong dijaga, tolong disyukuri. Nah yang keduanya, waktu, seperti hanya tadi ya, nasihat yang di awal-awal, iktanim khamsan qabla khamsin, di antaranya manfaatkan waktu kosongmu sebelum waktu sibukmu. Nah di sini waktu kosong adalah nikmat yang sering dilupakan. Seperti itu. Betul tidak? Ya betul. Kenapa? Karena tadi tidak dirasa waktu kosong itu. Jadi kalau misalkan hadis ini difahami ya, berkenaan dengan waktunya, maksudnya kita harus banyak melakukan amalan. Kita jangan malas. Kita harus banyak bergerak. Kapan? Ya ketika sehat dan ketika waktu kita kosong. Jangan kita sehat dan waktu kita kosong kita tidak melakukan apa-apa. Intinya seperti itu. Ya, mumpung kita masih muda, kalau kita melihat ya, para ulama zaman dulu, contohnya Imam Ahmad bin Hanbal ya. Imam Ahmad bin Hanbal itu di umur 15 tahun sudah hafal Al-Quran. Nah umur 15 tahun kan berarti ketika dia belajar dan memahami dan menghafalkan Al-Quran itu di sebelum umur 15 tahun kan. Nah berarti sama dengan adik-adik sekalian menghafalkannya gitu ya. Bisa kalian lulus dari Insan Karim hafal 30 juz, insya Allah bisa kalau mau. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal kan di umur 15 sudah hafal Al-Quran. Nah itu kan umur 15 seperti hanya kalian lulus dari SMP sama ya. Dan imam-imam lain juga sama ya, kebanyakan para ulama itu hafal Al-Quran itu di waktu belasan tahun ataupun di sekitaran 10-15 seperti itu ya. Itu hanya untuk motivasi. Itu anak-anak zaman dulu gitu ya. Bahkan sifat anak zaman dahulu itu lebih berani juga. Contohnya Umair itu pada masa awal Islam masih anak kecil dan beliau ikut perang, kemudian wafat ataupun syahid di medan perang seperti itu ya. Jadi tolong untuk adik-adik sekalian, ketika sudah masuk di Insan Karim, usahakan waktunya tidak terbuang sia-sia ya. Itu semoga bisa dipahami ya. Diucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.